rabbuka lil malaikati isjud wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah menjelaskan dari mana asal kita, dari tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian Allah mengatakan kamu akan tidak ada. Ya kan, la yastakhiruna sa'atin wa la yastaqdimun. Ajal itu la yastakhirun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. 1 detik pun tidak bisa. Hanjut Tuhan. Nyo tumula betul-betul leleh gimana baik mati leh je. Bisa? Tidak bisa. Kadang-kadang sumpah minan ada-ada. Kadang-kadang sumpah melambak pala. Kadang-kadang sumpah menawak tanya Bang Gading dia Bang. Pernah dengar dari bangsa sedang memotong kayu di daerah Haji Surin, ya bangsa kena meninggal Bang Gading kan, almarhum Bang Gading meninggal di situ. Ada yang dalam toilet, ada mohon maaf tetangga saya di Jakarta orang Batak, mohon maaf sedang di atas perut wanita yang haram, artinya sedang berzina. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nggak apa-apa Bu, jangan dimarahin. Anak-anak dibebasin aja. Nggak ada masalah. Yang penting kita konsentrasi. Karena dunia anak-anak nggak boleh dibatasi. Dia biar bebas. Ya. Nah, jadi kalau Islam bagaimana? Dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadi tidak ada. Jadi ngapain di sini? Kita beribadah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Beribadah dalam pengertian umum, baik ibadah mahdhah maupun ibadah non mahdhah. Apa mahdhah? Khusus kayak sholat, zakat, saum. Di luar ibadah mahdhah apa? Muamalah, perjanjian, kerjasama, macam-macam. Semua ada aturan. Masuk WC kaki kiri, nggak boleh kaki kanan, ada aturan. Tidur sunnahnya ke kanan, baca bismillahirrahmanirrahim ahya. Ada aturan semua. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Mapat hana aturan. Menyobono sosialis, kapitalis tidak ada. Karena tidak ada pertanggungjawaban. Jadi makanya di alam dunia bebas. Nah, makanya jual narkoba bebas, pacaran bebas, selingkuhan bebas, karena tadi tidak ada pertanggungjawaban. Nah, karena kita tahu udah visi kita tadi, vision kita, tugas kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti modal untuk beribadah dan apa? Siapa yang tahu modal ibadah? Apa hukum asal ibadah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bapak-bapak, berarti belah Anda, ya karena lu kaum bapak. Hah? Wajib betul. Apa hukum asal ibadah? Hukum asal ibadah apa? Bisa, tapi naik lebih depan loh Pak. Naik. Sayang baju itu yang mengakuju yang tahu. Kuna, ayo. Bebas patai bapak talu. Talu mak-mak. Betul. Cuma yang lo maksud apa hukum asal ibadah? Apa hukum asal benda? Nah dua. Al aslu al asyai al ibahah. Hukum asal benda itu adalah mubah. Kalau hukum asal ibadah apa? Atau perbuatan? Ayo. Nyo kubut bibi galak aju. Ke sembahyang duhur, sembahyang subuh karena ibu ke oleh enong bang bedoh bang. Okay. Kau bilang bu buklam wah manok mangah lemak. Dek sembahyang subuh doa dua. Pokoknya tak tambah put dia gimana? Tengah mangah badang. Boleh? Tidak, karena dia at-taqayyu bi ahkam syar'i. Dia terikat dengan hukum syara. Jadi hancur doa sembahyang undang misalnya ngono. Walaupun hukum sembahyang wajib, tidak boleh saum saja kalau Anda tidak paham tentang saum. Tidak boleh Anda bersuami istri, kawin kalau Anda belum tahu fikih suami istri. Tanya jino kongkol lagi nya. Mak je nak berhadis tang laga mak inong. Gimana? Kaji kakeun Fatihah na galo mak ante ngono do dia jak waket.
Enggak. Nah, inilah ibu sekalian, urgensi kita hadir di sini apa? Kita ingin mendidik ini yang kecil-kecil seperti ini. Itu yang pakai kerudung seperti itu kecil-kecil untuk menjadi generasi Qur'ani. Kenapa harus Quran? Karena Quran itu kalamullah. Dalam Al-Quran lah perintah dan larangan dijelaskan. Dalam Al-Quran lah halal dan haram dijelaskan. Dalam Al-Quran lah boleh dan tidak boleh dijelaskan. Mamunya hana tabut Quran hukum. Nah hukum kira-kira apakah hitrun gero lagi ujun kebetulan oleh Allah? Tidak. Ini harus melalui proses, harus melalui sebuah perjuangan, harus melalui sebuah ikhtiar. Londong itu bapak ibu pujit tiba-tiba lagi tidak. Saya di Jakarta tidak makan pernah, tinggal di kandang ayam pernah. Punya anak hanya pakai baju lagi. Artinya proses, tidak mungkin tiba-tiba, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, jadi oleh karenanya jangan pernah bosan mendidik anak, jangan pernah malas atau menyerah mendidik anak. Karena apa kok? Karena anaklah yang akan menyambungkan generasi. Generasi lun bu, bapak sekalian, lun bu bak mak tengku lun, mak tengku lun di kampung tengok, ke almarhum tinggal ke ayah. Kami dulu bawa apa namanya panyot, culot, panyot. Kemudian ba minyak sapo gaca, ke mak tengku, karena hana bayu. Zamannya memang lagi nya. Nah, ba minyak untuk kenyan udah panyot. Dari semua kampung bergerak ke situ. Kita biasa tidur dulu, mohon maaf, agam mainong dotoh na upu. Aman. Tapi coba aja dong, jio bahaya. Jio bahaya, pagi dah pagi nana. Kenapa? Beda zaman Bapak Ibu sekalian. Dulu tidak ada internet, tidak ada gadget, handphone belum no hana. Punya jino, sonan bu, ah, bu Ika, sonan ini no, Kesa, apa tu? Ika, ah, punya ibu pegang mungkin kayu punya SD sonan ini, sonan SD, ah, sonan bu, ah, Delisa, Plaza, ah, inong pagam, inong, ah, nyan SD kakak kau, Delisa, kah bet lagi nyan. Punya zaman lu dia udah pegang kabel lagi nanti. Taat samina wa ata'na kepada orang tua. Kalau sekarang itanya oleh handphone. Pelah maklunnya betul bukan. Itanya mbah Google. Betul bukan? Matanya kunci ti gatai mina hana daju handphone ganeunya hana hebat. Gatai kon ni. Mohon maaf. Saya tinggal di Jakarta. Kami di Jakarta, saya anak sampai tamat SMA tidak boleh pegang handphone. Bill Gates yang membuat handphone itu melarang anaknya menggunakan handphone. Nawa susu, nawa belam pidi, nawa gede tibla, punya anak juga handphone kan anak mau deh. Pegang video dek. Anak mau tengah balik. Pakor, anak gop na anak tanya mana? Nyana poh anak. Kenapa? Belum waktunya, belum masanya. Kon hancur. Konkret, bukan gasin. Tidak. Bu tanya mbak ibu ini. Handphonenya sabi lagi tajuk tikin, kayak kawan ini. Nyanyi binan tajuk tikin. Kayak apa kita bilang? Hah? Ya, dua kemungkinan. Dia bunuh diri atau dia bunuh kita. Dia kan, dia main-main kan bunuh diri nggak saya? Bung ketok, masuk perut. Atau dia bunuh orang lain, kawannya, kamu, dia, kan ada Power Ranger sekarang TV kan, mulit-lit banyak. Kalau Power Ranger, tuh nanti kartun. Kalau ini beneran bisa meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan jangan lelah, jangan menyerah? Karena dunia zaman Bapak Ibu dile, zaman lun tua. Ya, berbeda dengan sekarang. Jadi menyodile lun bab minyak saboh pun nanti saboh gaca untuk dengku berapa harga waktu itu ya?
Padu apa? Kira-kira. Hah? Padu? 20 rupiah. Mau belum? Nah, mau belum ya. Berarti kalau masa itu 50 rupiah, menyojino jamun pet lagi nyo, 1 juta pun uang kita keluarkan untuk anak, untuk sekolah, untuk Al-Quran, untuk apapun, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Tantangan lebih besar. Benak juga, wati ayah dia hana lagi kah? Wati ayah, benar-benar kita betul ya. Kita betul. Kita betul. Benak jawab jangan ngomong. Nggak bisa Pak, Ibu. Jangan sesekali keluar ayah ibumu dulu seperti ini. Nggak bisa. Nanti dia lari ke orang. Ya tanya Mbak Google tuh. Bapak Ibu tahu, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani mengumpulkan begitu banyak uang untuk menyesatkan generasi muda kaum muslimin. Sementara ayah kaum muslimin, ibu kaum muslimin tenang-tenang saja, santai-santai saja. Hanam asa nyawa lagi bakaji, taplakan kamennya rimung birai dua, sikat dong. Kira-kira menyeruan lagi nanti mana udah rimung. Alhamdulillah karena rimung lagi betul-betul kamen. Lagi pasti menjaga ya cok gede ataupun lapor pokoknya mimpi. Nah sekarang internet, handphone, televisi, nyan rimung-rimung mendung. Itulah harimau, cuma harimau jina. Kenapa kita lebih takut sama harimau yang keras? Karena physical. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pokoknya physical distancing gitu, menjaga jarak. Karena apa? Makhluk sekarang sangat yakin kepada yang sifatnya kelihatan. Yang deh yang nyata-nyata. Bang, tak kemayang bang, mana aja lah. Nah, kemayang deh. Pajaknya bang, tak pula kawin, oh nanti. Jelas. Coba deh, Bapak Ibu sekalian. Ini perubahan mindset, cara berpikir luar biasa. Luar biasa. Makanya perjuangan Bapak Ibu ini sekalian besar sekali untuk mendidik anak-anaknya. Tenaga kita keluarkan berpuluh-puluh kali lipat. Ibu dituntut Bu, sabar yang tidak terbatas. Sabar yang tidak terbatas, bukan ada batasnya, tidak ada batas. Ya karena tadi seperti itu. Tantangan di luar besar sekali. Iya kan? Tapi Allah memberi janji, memberi ganjaran, pahala berlipat ganda. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Di manakah saudaraku atau umatku Ustaz Samsul? Kan kalau ashabi apa Rasulullah kan bertanya di mana ashabi kalau saya nggak salah. Kemudian para sahabat mengatakan kan kami sahabatmu ini. Tidak. Mereka yang hidup nanti jauh tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada yang aku bawa. Makanya ada dalam sebuah hadis itu disebutkan pahala kita hidup di zaman ini, zaman fitnah seperti sekarang ini lebih besar. Kenapa? Masyarakat kita rusak, negara kita nggak ngurus. Negara mencewek hana rupu atai bereru cemucu je atai hana hidup. Dalam Islam ada. Siapa tahu yang namanya apa namanya? Siapa namanya yang dihukum sampai meninggal oleh Rasulullah, sampai darahnya itu ya bisa mengampuni atau memberi tobat kepada 60 penduduk Madinah. Siapa namanya? Siapa tahu? Dia berzina. Saya kasih hadiah tadi. Siapa namanya ibu-ibu? Bapak-bapak? Bapak karena tidak pernah berzina, jadi nggak tahu. Ini bapak-bapak soleh semua. Ibu-ibu kan jarang wanita yang apa duluan. Saya berprasangka baik. Ibu-ibu tuh jarang mengejar laki-laki. Yang paling jahat itu laki-laki yang mengejar. Rekamon gatal mengejar perempuan. Karena inong Allah mentok, tapi perempuan paling setia. Satu laki kasih. Hana kon inong melakau dua.
Menyagam na inong tur. Ayo, siapa namanya? Hah? Saya lupa, Ustaz Samsul, siapa namanya? Hah? Siapa? Hah? Al-Ghamidiyah dan Sumayyah. Itu yang dihukum. Kasih hadiah satu istri saya, ini istri saya. Kasih sudah. Balik. Saya bilang, kalau laki-laki bisa melirik yang lain, kalau wanita jarang melirik. Nah, tabur dua. Tapi yang banyak laki-laki. Ini sunatullahnya begitu. Sunatullah. Nah, kenapa beda tadi? Bayangkan Al-Ghamidiyah berzina sampai hamil, Rasulullah tidak melihat, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tohirni. Kata Rasulullah, ngapain kamu? Pakor nggak? Katilam. Hana ya Rasulullah, lun berzina. Pak saksi, ngapain naik ke Rasulullah? Langkama. Hana wudu. Kalau itu balik dulu. Pikir-pikir kata Rasulullah. Jangan-jangan kamu ini lagi menggigau. Tahu menggigau? Hukumnya katanya melumpuh. Wen-wen. Wen-wen. Sedang menggigau. Besoknya datang lagi dia. Ya Rasulullah, tohirni. Ya Rasulullah, sucikan aku. Kenapa? Saya berzina ya Rasulullah. Berulang-ulang sampai kata Rasulullah, ya sudah, tunggu anakmu lahir. Kemudian saat anaknya lahir, ya Rasulullah, tohirni. Terus berulang-ulang. Kemudian Rasulullah susui dia sampai 2 tahun. Setelah itu baru dia dihukum. Kemudian dia meninggal. Kata Rasulullah, Al-Ghamidiyah sedang berenang di dalam surga. Masya Allah. Ginol tanya mbak ibu-ibu, nyona udah berzina, naijak pak, kira-kira ya enggak? Kenapa? Kenapa? Karena kita sekarang lebih yakin yang kelihatan, karena kurang yakin dengan Tuhan. Yang tidak kelihatan kita nggak yakin, ya, kurang yakin, nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita. Sebuah riwayat ini menarik sekali riwayatnya. Beberapa waktu saya sudah cerita kemarin di Ustadz Afra ya. Ya, ini saya kemarin ngisi di tempat Ustadz Afra yang perempuan, ya, anak Baitul Qura juga yang di sana. Siapa Ali bin Abi Thalib? Tunjuk tangan. Silakan. Sepupu. Terus berikutnya kasih hadiah. Berkah. Baik katanya Ronaldo tuh, bagah aja. Messi tuh. Cepat sekali. Tapi kalau tuh pejuang Islam, agama, tanya bangai, hanampu. Ya, semoga minyak gorengnya bisa menggoreng ikan yang enak. Nah, Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat disebutkan begini Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau misalnya dari rumah beliau biar lumayan tenang. Nah, udah telat nih, udah mandi, udah sunah, udah wudhu, menuju ke Masjid Nabawi di Madinah. Dalam perjalanan, jadi ibarat lonjak gitu di belakang, ternyata di depannya ini ada orang tua, sudah lanjut usianya. Nah, ada kalau seorang jalan seperti itu dengan orang tua bagaimana? Ya, ibu-ibu tapi kedua kau menang, dan lu belah kamu, gimana Pak? Gimana? Jadi, yang bayang, doang itu, nanya doang untuk hal, lu ikut. Nih ada api lu kan bilang kemana? Gimana? Ujung lu lewat mana? Hah? Tidak boleh. Halu dengan makanya. Anak tibon. Pernah. Nyah naga. Yang jawabannya Abi, anak Abi rumah. Bek kopi sangar, kopi hitam atau kopi putih? Bek sangar. Gimana? Bek gimana? Kita tinggal ke Jabal. Lanjut, apa? Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, ke bawah dua.
Hadi dua-dua lupa Hadi apa dua kamu. Tapi emang ambil anu. Ini Hadi. Kasih itu dua. Salusul. Kasih itu dua untuk bapak yang di belakang sama beliau. Nah, beliau tidak melewati Ali bin Abi Thalib, tidak melewati karena adabnya memang nggak boleh lewat orang tua. Tidak dilewati. Karena Ali berpikir ini orang mau ke masjid juga sama-sama, jadi di belakang. Beliau di belakang. Ternyata beliau orang Yahudi, tak mau ngomong. Bukan ke masjid. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib telat sampai ke masjid. Qadarullah, Rasulullah yang menjadi imam pada pagi itu, rukunya teriak, lama sekali rukunya. Lama sekali. Sehingga Ali bin Abi Thalib ruku, kemudian kalau ruku sempurna bisa dihitung 1 rakaat tidak? Dihitung satu rakaat. Nah, kemudian selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kau ruku lama sekali? Dia bertanya, ya Rasulullah, kamu patah diingat. Fakon nordika. Apa jawab Rasulullah? Tahukah kalian tadi, malaikat menahan punggungku atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akhlak dan adabnya Ali bin Abi Thalib terhadap orang tua walaupun Yahudi tadi tidak mendahulunya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat nyan Yahudi, tapi adab dalam Islam itu nomor satu, akhlak nomor satu. Makanya tidak ada guna ilmu tanpa adab, tanpa akhlak. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Akhlak di atasnya. Tuh cabang tak. Tapi kegom dihina, menghina orang, menjelek-jelekan orang. Nah, inilah yang saya maksud tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita terlalu mindset kita ule danyo utak danyo kadi setel oleh TV, oleh handphone, oleh macam-macam yang deh tak percaya, ya hana deh. Makanya oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kalaulah ibu berlelah-lelah mengantar anak setiap hari ke sekolah, bapak-bapak berlelah-lelah mengantar anak setiap hari ke sekolah, kalaulah ada Rasulullah dia bertanya, ya Rasulullah, kira-kira pahala kau intan dengan orang. Jauh dari Rasulullah. Kenapa kau? Ada Rasul penyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jino kon hana. Tapi bisa jadi karena kesabaran bapak dan ibu sekalian, keikhlasan bapak dan ibu sekalian, Allah mengganti dalam bentuk lain yang kita tidak tahu. Mungkin jatah hanya tepuk, jatah kita jatuh tadi, jatah kita sakit tadi, ibu kita, bapak kita, keluarga kita. Tapi karena keikhlasan kita, kesabaran kita dalam mendidik anak, Allah mengganti dalam bentuk lain yang kita tidak pernah tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi sangat bersyukur dan senang Bapak Ibu sekalian menitipkan anaknya menjadi ahlul Quran. Karena inilah Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ibu sekalian ada anak 5. Ini kita sharing ya, bukan untuk ria takabur. Saya punya anak 5. 2 sekarang di Kairo, di Mesir. 1 di pondok di Solo, 1 pondok di Sumedang, 1 karena masih kecil kelas 2 SD di rumah bersama saya. Tidak ada anak satupun masukkan sekolah umum. Padahal saya sekolahnya semua dari umum. Saya ini anak negara ya Bapak sekalian. Saya dibiayai oleh negara. Saya mendapat beasiswa negara. Tapi kanyan kuja hana kesimpulan, hana kesimpulan. Makanya kata Rasulullah apa? Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, sungguh kalian banyak menangisnya daripada ketawanya. Sungguh kalian banyak menangisnya daripada ketawanya. Artinya banyak takut taat kepada Allah. Salah satu taat adalah mendidik anak seperti ini. Karena apa? Ketika Bapak Ibu nanti meninggalkan dunia ini, yang tinggal berapa? Boleh disebut? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Kencang dah. Silakan Bu. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Saya nggak masuk. Kasih berkah. Saya kira
Tadi bapak yang pegang mic juga kan didoakan kan, alhamdulillah. Ya, kalau kita meninggal maka hanya tinggal 3 itu, shadaqatun jariyatun, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. 2 ini ibu sekalian, ini bisa di-cover oleh 1 ini, bersatu dalam anak yang soleh. Kenapa? Sedekah jariah. Setiap dia sedekah karena ibu sedang memberikan uang kepada dia, mengalir ke ibu. Ilmu yang bermanfaat, apapun yang diajarkan kepada orang, ibu dalam kubur, ibu sudah meninggal, setahun, 2 tahun, ratusan tahun, tetap mengalir pahalanya karena jariah yang tidak pernah terputus. Lagi tanya pakai rekening, tiba-tiba musuh notifikasi di handphone, ting ting, ada transfer 500.000, ting ting, ada musuh transfer 1 juta. Tapi didaftar dulu itu, kalau sistem itu di perbankan kita daftar. Jadi setiap ada uang masuk, itu bunyi SMS. Nah, udah ada rezeki 500, rezeki 1 juta, rezeki dan sebagainya. Nah, itu tetap mengalir ke kita. Karena apa? Anak yang soleh. Jadi kalau ibu sekarang bersedekah jariah, itu kalau ibu meninggal, mohon maaf, sedekahnya pun selesai. Bisa sedekah lagi udah meninggal? Nggak bisa. Ilmu yang bermanfaat juga selesai ketika ibu itu. Tapi karena ini dikumpulkan kepada seorang anak yang soleh, ibu boleh meninggal, bapak boleh meninggal, tapi anak ini mengajarkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang, terus seperti itu, multi level marketing akan banyak. Ini kayak Abu yang udah wali kita, ini jariahnya kan turun terus walaupun beliau sudah tidak ada. Para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat Abu Bakar, semua pahalanya masuk ke beliau. Karena apa? Beliau sudah berjuang untuk Islam. Demikian juga dengan kita sekarang. Jadi oleh karena itu, jangan lemah semangat. Bentu ban padi agak tunggong, padi 3 ikat belek getong, sawit tengah trek. Ustaz, Sa Samsul, kemah sabu Hanabi SPP le. Sa Samsul gusu-gusu le maki banda pegawai malah dia Sa Samsul nyokiban ya ustazah lumpui paju nah betawi bu 2 kilo aja paju. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Bapak berjuang memenuhi akad, yang B, nah yang jangan itu nggak boleh. Karena siapa bisa jawab pertanyaan? Ada hutang, misalnya ibu, siapa namanya ibu? Nur Asimati. Ibu punya hutang ke saya. Jatuh tempo tanggal 1 September. Di rumah ibu bertanggung jawab memberi makan kepada anak dan suami, dari pemberian suami. Dapat uang 1 juta. Hutang ke saya 1 juta. Ibu mendahulukan yang mana? Mendahulukan bayar hutang. Kenapa? Ya, fikihnya nggak seperti itu. Fikihnya dilihat dulu faktanya, wakeknya, tahqiqul manatnya. Apa wakeknya? Kalaulah di rumah nggak bisa makan, anak sampai meninggal, suami nggak bisa makan, itu wajib memberi kewajiban dulu kepada anak dan istri. Tapi kalau ada, tapi bukan, jangan salah ya, bukan untuk makan nanti malam, hanya makan siang. Nah kan dia tumpuk utang, apa anak kebayi utang, pendana, hanya giban dengan kebayi utang, bunga-bunga pun dapat, lupa pun dapat, itu haram. Haram. Ada juga biar tadi. Karena siapa tahu Anda nanti maghrib masih hidup, besok masih hidup, sementara hutang belum dibayar. Yang wajib Anda makan siang, makan sore, makan malam, makan besok belum wajib, karena bisa jadi ajal Anda tiba. Nah, jadi gitu Bu, dilihat fakta. Kalau ya, kalau di rumah tidak ada apa-apa untuk kebutuhan makan yang daruri, ingat yang daruri, yang wajib. Ya, tapi kon ya belum casing handphone, nya anak peng lah, jeung utang ini. Kon mah. Nah, belum lempo sawit wae tah. Lempo sawit tah. Enggak bisa. Kalau itu enggak bisa. Yang boleh itu daruri. Darurat artinya apa daruri coba bahasa Jawa?
Apa Zamzam? Yang mendesak ya, yang apa? Yang karat lah, wajib namenan. Kamu pun berawal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian atau sudah cukup dulu? Ada yang mau disampaikan? Protes boleh? Boleh. Siapa yang duluan? Boleh. Masuk ya? Supaya adil ya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arni. Saya mau bertanya begini ya Pak. Tadi sudah disampaikan masalah HP atau gadget gitu Pak ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua berkomitmen tidak memberikan HP kepada anak. Kemudian ketika kawan-kawan di lingkungan sekitar, katakanlah misalnya anak-anak tetangga, itu memberikan contoh dengan memberikan HP ataupun bermain bersama, sehingga anak kita ini seperti terwarnai. Itu kalau seperti itu fenomenanya, bagaimana menyikapinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira. Sebenarnya tadi hampir sama, cuman ada penambahan sedikit itu mengenai gadget juga yang kami inginkan tadi di sini. Lagi sampaikan kita sharing di sini. Itu bagaimana triknya sampai kelas SMA gitu ya, bisa baru memberikan HP. Kebetulan saya sendiri sampai saat ini bukan tidak memberikan HP sama sekali gitu, karena sangat sulit ya, mungkin ibu-ibu dan bapak di sini zaman sekarang anak-anak itu, apalagi sekarang kalau udah sekolah di ini pakai daring kan HP juga gitu. Tapi mungkin ada saat-saatnya seperti memberikan jam, memberikan waktunya kapan saja, membatasi lah gitu. Kalau misalnya memberikan HP, ini punya HP untuk dia main. Untuk sampai saat ini walaupun dikatakan pelit sama anak saya tetap tidak memberikan sampai saat ini. Nah, yang itu mengenai HP tadi triknya Abi sharingkan mengenai yang udah 5 orang anak hasil sampai SMA itu luar biasa gitu dengan kondisi saat sekarang. Satu pertanyaan lagi Abi, kalaulah misalnya kan kita iman itu ada naik turun ya gitu, pada saat mendidik anak juga, pada saat ada kita sabarnya, ada pada saat kita lelahnya gitu kan. Nah, pada saat memaintain itu tadi supaya tetap sabar, tetap jangan terlalu lelah, itu kan kalau nggak ada lingkungan yang seperti ini kan contoh, alhamdulillah sekali, terima kasih Yayasan Baitul Qura ini bisa kami ini diberikan ilmu seperti ini ya Bi. Tapi kalau misalnya nggak usah jauh-jauh dengan pasangan, bukan berarti saya pribadi gitu, maksudnya dengan pasangan sendiri kadang-kadang suami dan istri, ibu dan ayah ini tidak sejalan parentingnya. Nah, yang seperti yang dikatakan tadi paling menarik saya, makanya saya mencatat di HP, zaman waktu ayah dulu nggak gitu nak, waktu ayah dulu bisa nggak apa-apa, ayah dulu kan gitu kita ya sering ya. Umi dulu, ini seperti itu. Jadi kita selalu membawa anak kita ke zaman kita dulu, sementara nggak update dengan zaman sekarang. Sedikit sharing tentang langsung yang Abi alami dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera, Bu Ardi. Ada yang lain? Atau dua dulu ya? Dua dulu ya saya. Boleh? Kita ini ya. Baik, Ibu sekalian. Kita ini hidup di zaman fitnah seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya, Bu Ardi, Bu Vera, Bu Ardi. Allah tidak membebani seseorang itu melebihi kemampuannya, nggak mungkin. Panas juga. Allah tidak zalim. Jadi jangan menyesali hidup sekarang. Nah, baik aku gak pakon jinoke dah hilang. Pakon jinoke kayu, pakon hana jamun nilai jamun. Nggak boleh. Justru Allah menghadirkan kita saat yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Tinggal pertanyaannya apa yang harus kita lakukan?
Kan itu sebenarnya poinnya di situ. Makanya tadi min aina anta, dari mana kamu, mau kemana kamu, baru ngapain di sini. Itulah yang akan menentukan quality seseorang, Bu Vera. Nah, bagaimana dengan gadget? Ya saya dengan istri sepakat, kami berdua hanya punya handphone 2. Tidak boleh lebih dari 2. Makanya anak saya itu saat dia pergi keluar baru kita berikan. Kecuali kayak sekarang ini belajar daring, tapi di pondoknya ditentukan daring itu hanya 2 jam diberikan, setelah itu diambil. Yang berat sebenarnya ini Ibu Vera, Bu Ardi, kita ini melawan diri kita. Paham gak? Kalau lihat anak orang, dia ngapain? Vivo, naikkan Samsung, iPhone. Weh, ya kenapa yang gimana yang mudah? Baik demaku, nah ya Mbak Bella ya. Tapi SPP di sekolah untuk ustaz saja, ya kayak dari SPP, kamu gak hele belum ke belumnya. Nyantingku bang kabar, dia punya ketengku mandung jiut. Coba mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, betul mana Bu? Punya ketengku jiut kurang. Boleh kita, begitulah mindset kita Bu Ardi terhadap agama ini. Bahasa Aceh, sepele bahasa Indonesia, enteng kita terhadap agama ini. Karena kita anggap Pak, urung agamanya urung gak-gak. Harusnya orang gak-gaknya belum. Ini punya ini sekarang berapa SPP-nya? Hah? 400. Ada kelasnya nggak? Nggak ada. Kalau tempat saya ada. Dibeli yang paling rendah, paham maksudnya? Sedang, tinggi. Saya selalu memilih yang tinggi. Malah mengalihkan berkali-kali. Kenapa? Dari situlah Bu keberkahan kita dapat. Bu, maju lagi Bu, jangan panas. Maju. Oh nih. Maju. Jangan panas, saya maju lagi. Dekat, makin dekat makin bagus. Hah? Ustaz panas nggak apa-apa. Ustaz jika panas-panas ya. Udah maju dulu. Jadi pojok-pojok maju biar adil. Jangan dapat bukan Anda. Nah, jadi itu Bu Vera, Bu Ardi, kita ke agama ini memang, mohon maaf, kalau sudah bicara agama, semua orang bisa. Coba lihat, pui pegang dengkunya, pui pegang. Semua bisa. Tapi kalau bicara teknologi, bicara sistem, kemudian HR, human capital misalnya dan sebagainya, pembentukan SDM, kita semua pura-pura bodoh. Kita pura-pura nggak tahu. Tapi kalau agama, semua orang mau tahu. Makanya coba lihat di medsos. Ini boleh, ini nggak boleh, ini. Wah. Bingung kita akhirnya, mana yang benar, mana yang salah. Hanya itu boleh. Lebuku nggak bak medsos. Nah, jadi Ibu, menurut saya sebenarnya ini kan kita udah telat. Bu Ardi sudah berkeluarga? Sudah. Bu Vera? Sudah berapa anak? 3. Bu Ardi? 3 juga. Nah, ini kan kita ini selalu ceritanya sudah di muara. Kita jarang cerita di hulu. Betul? Iya kan? Kenapa anak bandel? Yang kita tahu kan anak bandel. Tapi penyebab bandelnya kan kita nggak tahu. Yang ada adalah punishmentnya memukul, menghukum. Seperti itu. Nggak salah Bapak sekalian. Karena kita tidak dididik seperti itu. Saya jadi suami, tidak ada pelatihan suami dulu. Ada, Bu Ardi ada jadi pelatihan istri. Bu Vera ada? Nggak ada. Pak Japar ada? Nggak ada. Siapa yang ada? Musalin ada? Nggak ada. Kita jadi begitu aja. Jejak loro juga. Mono dua-duanya gimana? Tatampo. Tatran. Begitu. Apalagi tidak mau merubah diri. Tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau sharing seperti ini. Coba lihat, diundang sharing seperti ini tadi pertama saya hitung ibu-ibu ya, 27 orang saya datang. Waktu saya datang, ini mungkin sudah lebih 50. Tapi coba hitung lah no. Yang 4 tahu betul.
Yang dia kena ngom, yang aja kena ngom. Lagi aja khutbah, yang kena dengar mau kerja. Bukan aja anak kena dengar. Jadi mengapain aja, mengapain kena dengar. Harusnya inilah, karena Pak Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa ini nih. Ingat Luqmanul Hakim bagaimana mengajarkan anaknya, bagaimana mendidik anaknya. Siapa yang ngomong? Ayahnya. Ayahnya. Jadi nyolong alhamdulillah, luncung doron ayah-ayah aja. Tahu nggak kok? Nyo ayam tua. Item jangan. Nah, menyonyol ibu tua halom lebih dua. Tapi cuma berdua, 2, 6, 8, 13 loh. Tak tahu ke sebelah sana bola. Lagi pangkat, 13. Nah, jadi Bu Ardi, Bu Vera, kembali lagi. Jadi sebenarnya ini komitmen saat kita membangun rumah tangga. Jadi dimulai dari sana. Nah, bagaimana yang sudah terlambat? Kan mohon maaf, kita bisa jadi suami bukan seperti yang kita idamkan. Suami pun istri bukan seperti yang kita idamkan. Tapi takdir Allah, kan jodoh itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyesali. Kalau menyesali berarti protes Tuhan. Nah, kayak seperti saya sebut, ada orang misalnya nih kayak saya ini kan, saya ini putih apa hitam? Hah? Bilang putih lah, biar bahagia dikit. Nah, ibu kalau bilang nih, Pak Faisalnya kulit hitam, hidung hana mancung, lalak biraya. Itu kalau itu ibu belum beres dengan diri sendiri, karena membincangkan ciptaan Tuhan. Ibu harus berdamai dengan diri. Kalau ada suami yang masih mempermasalahkan istri, Ma atau Mi, kok kamu nih kurang ganteng ya, kurang cantik ya, itu belum selesai, itu belum beres. Atau istri yang membandingkan suaminya, itu juga belum beres. Harus berdamai dengan diri, nggak boleh. Karena apa? Yang boleh kita bincangkan, kalau Bu Ardi nyumbang 1 juta, Bu Vera 1.050.000. Bu Vera 1.050.000, Bu Ardi nggak mau kalah, 1.060.000, misalnya seperti itu. Artinya selalu kita ke atas. Contoh kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ketika orang lain menyumbang setengah, seperempat, Abu Bakar seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau titipkan untuk keluargamu? Aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasul. Coba bayangkan, tentu yang hadir di sini bukan Abu Bakar, imannya bukan seperti Abu Bakar. Belum, tapi jangan mau kalah dengan amal soleh Abu Bakar. Jadi kalau menyono apa yang terlebih, minimal 100-200 sumbangkanlah. Jangan seluruhnya kayak Abu Bakar, karena kita belum sampai keimanannya seperti beliau. Iman kita belum sekuat beliau. Untuk baik lujuk jagoin lo. Aku juga betul kurang mendung peng 2 juta nyepun apa jauh dulu. Tapi aku di belakang. Bahaya. Nah, jadi kembali ke tadi, konsep awal Bu Ardi dan Bu Vera dengan suami. Putuskan dulu, jangan berantem depan anak. Kita sepakat dulu. Pak, Pi, gimana tentang handphone? Jangan nanti, kan ada anak cenderung dekat dengan ibu, ada anak cenderung dekat dengan bapak. Sunatullahnya kan begitu. Nah, jangan yang dekat sama bapak di ACC. Sepakat dulu nih, berdua. Makanya harus seiring sejalan. Nggak bisa hanya yang mendidik itu hanya bapak-bapak atau ibu-ibu saja. Nah, kami Bu Vera seperti saya sebut tadi tidak membeli handphone lebih dari 2, hanya saya dan istri. Dan anak sekenceng apapun kalau bermain kita pantau, main game 5 menit kita dampingi. Setelah itu kita ambil lagi. Tidak, mohon maaf, kan kebiasaan tua. Ma, Bunda, ya mau main game tadi anak. Jangan kemana-mana anak ya. Bunda mau nyuci dulu 2 jam kemerak. 3 jam masak. Nya nanya ke Leto Amerika, to Inggris. Melalui gadget itu dia jalan. Betul lah. Karena yang penting apa? Anak tidak berisik, tidak ribut, tidak marah-marah.
tidak menangis. Saya dalam pesawat saat pulang ke sini sempat saya sebut, ibu baca siapa namanya psikolog dari Abdiya itu siapa? Risma itu. Nah, ibu baca banyak tentang dia, tentang itu. Nggak usah saya jelasin lagi. Bagaimana dahsyatnya, bahayanya handphone. Ini ada namanya Bu di dalam danau Pak, ya, lamtak danau ada namanya zat endorfin, zat kenikmatan. Itu kalau sudah kena itu Bu lebih parah daripada benturan kena ini. Benturan kena aspal masih mending kena aspal daripada rusak kena handphone. Rusak kena film porno, rusak dengan tontonan yang nggak betul. Makanya ini nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Ini jihad terbesar kita saat ini. Karena apa? Negara tidak mengurus, negara tidak menjaga kita, masyarakat tidak menjaga. Akhirnya apa? Pulang kepada individu. Lah individu sekuat-kuat individu tetap individu, nggak bisa. Makanya ini harus dikaitkan dengan negara. Negara harus turun tangan. Ini situs porno dibuka oleh negara. Ya buktinya apa? Kominfo nggak memblokir. Harusnya bukan diblokir. Nggak bisa. Bebas Pak. Jadi wajar kalau Bu Vera jantungan, Bu Ardi jantungan melihat anaknya, buah hatinya. Tapi jangan khawatir. Kita masih ada Allah tempat kita berada. Kita masih ada Allah tempat kita. Nah, Baitul Qura ini salah satu wasilah untuk apa? Menjaga anak-anak kita agar tumbuh di dalam lingkungan Al-Quran, tumbuh dengan jamaah-jamaah yang baik. Siapa bisa lagu Opik? Oh hati iku ono lima perkara apik pisan karena lu tinggal Jawa. Sebenarnya kan hadis. Itu hadis sekarang. Betul nggak hadis salah satu untuk menjaga hati kekuatan kita adalah wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang soleh. Nah ini kayak ini bapak-bapak soleh. Saya berharap jangan hanya di sini, buat komunitas. Tadu udah jauh kiban. Jago pijit hanam dalam kiban anak jauh. Kiban dah Baitul Qura. Kibannya kita bantu. Ibu-ibu juga buat komunitas. Nah kalau kami ini istri saya, dia masuk dalam grup grup itu ya. Sharing orang tua. Karena bisa jadi yang dialami Bu Ardi, dia sempat dialami oleh Bu siapa? Bu Ika. Nah, jangan sempat beliau. Cukup Bu Ardi yang mengalami satu. Jadi kita bilang misalnya, Bu, jangan main dekat-dekat air, nanti kecebur meninggal. Misalnya. Nah, yang lain kan udah tahu. Bu, jangan bagikan handphone anak. Sekarang ada game online. Yang itu judi. Misalnya. Kan pada tahu, saya aja nggak tahu Bu tentang judi online. Mohon maaf. Baru tahu di Abia. Tinggal di Jakarta judi online ada Bu. Info di Jakarta di Abia. Coba bayangkan, canggihnya orang Abia. Luar biasa. Sungguhnya bukan main-main dan korban yang kemudian cukup banyak. Banyak sekali. Nah, jadi sekali lagi Ibu sekalian, yang seperti ini kita jaga. Nggak mampu kita bantu, jangan kita rusak sekolah ini. Jangan. Nggak mampu kita bantu, ibu nggak mampu mengeluarkan uang, nggak mampu memberi saran yang baik, ya. Jangan dirusak. Nanti ngomong di luar yang, nah, ngomongnya yang bukan. Jangan. Kalau ada sesuatu ketemu saya Samsul. Saya ibu bapak sekalian, ketika guru menyebut anak saya, ini anak bapak lagi kurang konsen, Pak. Saya terbang ke Solo. Sore disampaikan, besok subuh saya terbang. Karena bagi saya tidak ada yang lebih berarti di dunia ini sekarang selain menjaga anak saya agar terdidik dengan baik. Kemudian saya komunikasikan apa Ustaz kekurangannya. Saya tanya anak saya komplain. So anak saya sebelumnya kena asam lambung. Coba Bu Vera bayangkan, anak SMP kelas berapa waktu dia kena asam lambung? Kelas 3. Kelas 3 SMP pun asam lambung. Karena utang proyek 5 miliar. Apa asam lambung? Asam lambung itu kan orang banyak pikiran, telat makan, banyak pekerjaan. Ini anak SMP pun asam lambung, Pak Jokowi Galaro. Rupanya stres dipanggil gurunya. Saya waras Bu sekalian. Ini hati-hati Bapak sekalian. Bek banding untuk
Pak Kono, cuti le Pak Samsul, Ustaz Samsul cuti. ปิดไม้Ustaz Samsul ya, mana deh? Waspada. Nah, enggak Bu. Guru-guru ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin berlaku dolim kepada anak-anak. Ya. Kemudian juga yang harus diingat bahwa kita menitipkan amanah kita ke beliau-beliau ini, ya, untuk dididik. Karena apa? Kekurangan kita, ketidakmampuan kita, bentuk dan nyobangai, kita mendidik anak pun nggak mampu waktu sampai Ustaz. Kenapa Ustaz nggak bisa? Kalau saya Ustaz, emang lu bisa? Lu coba ajarin 1 juz berapa lama? Coba ajarin. Bu Vera, ajarin anak sendiri, bawa pulang. Nyona lagi kan yupo. Oh, didik sendiri. Kita bertanding. Saya kasih hadiah nanti 50 juta satu orang kalau bisa. Dibanding guru. Enggak apa-apa. Jangan begitu. Guru ini adalah wakil kita. Jadi hargai mereka. Datang baik-baik walaupun marah. Misalnya siapa tahu betul mereka salah. Ustaz, pakun lagi anda. Kita tanya baik-baik. Setelah dapat kita nasihati Ustaz, ingat Ustaz akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Kita ingatkan mereka karena ini apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di jalan kebaikan. Bukan saling menghujam, membunuh, mematikan. Menang-menangan istilahnya kalau orang Jawa bilang. Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Saya Ibu sekalian, mohon maaf. Sekali lagi bukan ria takabur ya. Ketika sekolah anak saya kemarin mau disekolahkan. Karena kami mau sedih sekali di Jawa sekarang. Nggak bisa sekolah. Kami kepengen sekali sekolah. Daring ini hancur, hancur. Ya, ketika sekolah dibilang di grup, ini mau persiapan sekolah, tapi sekolahnya belum rampung, kaca-kaca jendelanya nggak siap. Saya tanya sama ketua komitenya, perlu biaya berapa? Coba buat RAB-nya, nanti kita coba sharing. Dia bilang, Ustadz, kalau yang minimalis 60 juta. Kalau yang sempurna 150 juta. Saya tanya sama istri ada uang? Alhamdulillah. Kita kirim 150 juta. Sehingga anak-anak bisa sekolah. Jadi begitu. Jangan hitung-hitung kalau untuk kebaikan. Jangan dihitung. Ini kita kalau beli baju, beli handphone, jarang berhitung. Beli motor hari ini Grand Max. Itu Hana Honda tuh di Jakarta. Nmax. Wah itu binyo. Ibu kah lebih nongkang. Kan kakinya itu kata tiga jadi. Gak gantuli lo. Tapi untuk sekolah, untuk pendidikan, kita berhitungnya subhanallah, masya Allah. Ya, jadi kembali ke tadi Bu Vera, Bu Ardi. Satu, kayak kita mau buat program nih Bu. Duduk dulu dengan suami. Buat komitmen. Nah, ya. Dan ibu harus ingat Bu Vera, Bu Ardi, yang ibu hadapi adalah manusia yang hidup, bukan robot. Jadi kalau ibu bilang A, enggak. Ini manusia. Dan yang kedua, yang sedang ibu hadapi adalah buah kasih sayang ibu dan bapak yang akan mengantarkan ibu dan bapak ke surga. Di situ jangan lelahnya. Ya, di situ jangan lelahnya ibu. Jadi ketika ibu sangat penat, hati sakit sesakit-sakitnya, ingatlah, ini jalan surga saya ya Allah. Jadi Ridwana nangis. Jadi Ridwana kata Bu Vera nangis. Ingat anaknya. Memang seperti ibu. Berarti ibu sangat menyayangi anak ibu. Ibu tidak ingin mencelakakan anak ibu. Sangat mencintai. Tapi cinta tanpa ilmu bahaya. Itu buta nanti jadinya. Makanya belajar ke Baitul Qura, mewujudkan cinta sejati itu agar real diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada penunjuk jalan. Sonan Teguh. Edi. Pak Edi pernah jauh Magetan. Pak Magetan. Magetan Jawa. Kekam yang diujak tanpa penunjuk, tanpa handphone, tanpa putus. Nggak bisa. Itu contoh perjalanan. Perjalanan menuju satu tempat saja kita nggak tahu.
kesasar kita, sesat. Apalagi hidup yang banyak permasalahan dan tantangan. Berarti ilmu itu wajib. Makanya Allah melebihkan ilmu. Orang berilmu itu lebih berderajat daripada ahli ibadah. Tidurnya orang berilmu ibadah, tapi ibadahnya orang berilmu diganggu oleh syaitan. Seperti itu. Kira-kira cukup, Bu? Jadi komitmen itu nomor 1. Tapi kalau saya bilang eksak nanti bisa Bu Vera, Bu Ardi, nggak bisa, karena tantangannya berat sekali. Tapi Ibu jangan lelah, jangan pernah lelah. Pintu surga Ibu adalah lewat anak, apalagi anaknya laki perempuan. Nah, barang siapa yang memiliki seorang anak perempuan, mendidiknya dengan baik, memberi rezeki yang baik, mengawinkan, menikahkannya, maka pantas baginya surga. Jangan main-main. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan kalau bagian beriman, apalagi kalau 2-3. Masya Allah. Luar biasa. Baik, ada yang lain? Silakan. Dari tadi Ibu saya lihat senyum-senyum ya. Ada suami sebelah sana? Ada. Bukan senyum ke suami tadi. Bu Ardi suaminya dari sini. Bu Vera. Ini Ibu hebat, Ibu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jupika Andriani. Menarik sekali apa yang Ustadz paparkan tadi. Tetapi saya lebih menarik ke adab dan akhlak. Membentuk karakter anak yang beradab dan berakhlak itu sangat sulit. Karena ketika kita melihat anak yang beradab dan berakhlak itu, pasti kita mengkajinya ke orang tuanya. Berarti orang tuanya sudah mendidik anaknya yang beradab dan mungkin dalam hal ini kami ingin sekali Ustaz trik-triknya supaya kami nanti misalnya bisa menjadi panduan ataupun pegangan dalam mendidik anak untuk selanjutnya. Nah, mungkin yang kedua Ustaz adalah ilmu yang bermanfaat yang membawa kita nanti ke surga. Ilmu yang dimaksud di sini apakah harus ilmu yang misalnya menuju ke akhirat ataupun Al-Qur'an gitu. Apakah ilmu yang didapat yang manfaatnya misalnya yang dapat di bangku perkuliahan yang konotasinya untuk merubah perilaku masyarakat tetapi bermanfaat ke arah yang lebih baik. Apakah itu tidak menjadi salah satu yang dikatakan Ustaz tadi, ilmu yang bermanfaat yang membawa kita ke surga? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? 2, ada 1 lagi? Apa-apa lah tigo. Be maleta talu na kanyo kali lesa. Ele ko to. Ayo to le. Ha? Udah aja anak bisa apa ini? Mati deh. Kamu mati. Yang bertanya kasih hadiah, lupa diingatkan sama Ismila. Panitia yang bertanya kasih hadiah. Mati kata buat kamu. Saya lupa istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Egi. Sebenarnya ini memang banyak hal yang perlu kami diskusi ini. Dalam hal mendidik anak pada masa-masa sekarang ini, memang Pak Ustadz banyak kali tantangan, terutama hal yang sangat mewarnai anak-anak kami ini adalah dalam hal beradaptasi dengan lingkungan luar. Dalam menanggapi tentang pergaulan anak-anak di luar. Dalam hal ini bagaimana trik-trik supaya anak-anak kami itu tidak terpengaruh dengan lingkungan di luarnya. Karena kalau persoalan dia sudah di rumah berteman, kadang-kadang itu sikap temannya itu banyak yang dicontohkan ketika
kita rumah, bahkan kita yang ngajari itu lebih banyak dicontoh sikap temannya di luar. Itu salah satu menjadi kendala dan bagaimana trik supaya dia itu tidak ikut serta mencontoh hal-hal yang tidak baik di luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini lelaki perkasa satu-satunya. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Takbir. Takbir. Karena susah jadi seorang laki-laki, biasanya seorang wanita. Tapi saya senang sekali ada laki-laki. Baik, Bu Cut. Yang pertama tadi tentang akhlak ya kalau nggak salah ya. Akhlak. Akhlak itu kan output, Bu. Keluaran. Ibu mohon maaf, BAB ada? Ada ya? BAK ada? Itu apa? Natijah, hasil keluaran. Jadi kalau ibu makan peti, keluarnya insya Allah peti. Kalau makan jengkol, jengkol. Kalau stik, stik. Dan seterusnya. Nah, akhlak itu adalah natijah, hasil. Berarti kalau hasil ada proses. Betul ibu? Nah, untuk membentuk Bapak Ibu sekalian, membentuk kepribadian itu ada dua syaratnya. Apa yang disebut dengan syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian Islam yang berakhlak Islam. Yang pertama apa yang disebut dengan fikriyah, ya, fikriyah, kepemimpinan berpikir, berpikir apa? Berpikir yang didasarkan kepada akidah Islam, aqaid al-Islam. Berarti apa di situ? Al-Quran, setelah percaya kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Itulah dasarnya. Itu sumber fikriyahnya, sumber ilmunya. Bukan cerpen, bukan novel, ya, bukan bah Google, bukan. Tapi sumbernya adalah akidah Islam, Al-Quran dan hadis. Selain itu tidak. Ijma' dia turunan dari itu. Tapi sumber utamanya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nafsi. Makanya dalam Al-Quran kan banyak ayat afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Semuanya menyeru kepada pemikiran kita, akal kita. Menyuka saja Pak, menyuka afala taqilun. Hai hana mupung lah. Pengaji menyangkut oleh Allah malih. Malu kita. Sungguh malu. Tuhan bertanya seperti itu kepada kita. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nafsiyah. Nafsiyah apa? Kecenderungan. Cenderung suka kepada sesuatu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna." La yu'minu. Tidak beriman demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna taba'an lima jitu, sebelum mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Daras, siapa yang hafal surat Al-Ahzab? Ada Ustazah? Ini Riza. Kok tahu ya? Ini apa ya? Al-Ahzab di kanan bisa? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu illa. Ada yang tahu? Saya kasih bukannya dari situ, dari sini. Karena situ satu lagi. Tinggal dari sini. Ayat Al-Ahzab 36 ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti Bapak Ibu bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Itu dikutiplah oleh Ibnu Katsir dua riwayat. Satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh? Nyoba agak. Menyinom sama minum. So Zainab. Kampung awal. Iya, hebat. Ketik doang nggak boleh no.
Bukan dong. Pikir kali. Ya, beliau sepupu Rasulullah dari keluarganya Bani Muthalib. Nah, yang kemudian menjadi pulang ya, habis itu menjadi istri Rasulullah, dilamar. Tapi saat dilamar pertama Bu Vera, Bu Cut, Bu Ardi, ini karena saya hafal nomor tiga. Itu dilamar untuk siapa? Nah, kalau itu dari sini keluar. Dilamar untuk siapa? Ibu kedua dong. Masya Allah. Zaid bin Harithah. Dilamar untuk nama siapa? Maulanya beliau. Maula lama sana. Maula adalah budak Rasulullah yang dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Itulah Zaid bin Harithah. Nah, keluarga Zainab waktu dilapar, harus tahu dulu ini dari beliau tadi, ini bagus sekali, sepupu Rasulullah. Bapak Ibu sekalian tahu nggak kalau di dalam sistem jahiliyah dulu di masa Rasulullah, kaumnya Baninya mulia sekali. Nah, si Zainab ini dia dari Bani apa? Ada yang tahu? Bani apa? Suku Quraisy, Bani. Kalau Baninya lagi tanya, ya haji, cucu itu aja. Nah, jangan Bani. Punyanya Bani Muthalib, Abdul Muthalib. Kan beliau dari sana turunannya. Makanya beliau sebut sepupu. Jadi ibu bapaknya satu ayah. Nah, saat dilamar Rasulullah, keluarga Zainab senang sekali karena yang melamar Rasulullah. Jadi istri Rasulullah itu kan jaminan surga. Ternyata Rasulullah melamar untuk siapa? Untuk Zaid. Itu penghinaan luar biasa. Jadi lagi keluarga Bucut, dari Bucut yang lamar lagi orang rendahan. Kan kalau di keluarga kita di Aceh, Cut itu memiliki trah tinggi, raja. Ya, tapi Bucut sekarang nggak mau jadi raja lagi. Dia udah jadi rakyat biasa. Nah, Zainab marah, nggak mau, tersinggung. Kemudian Rasulullah tetap mengatakan, kamu harus menikah dengan Zaid. Sampai keluar pernyataan Zainab, ya Rasulullah, apakah urusan menikah ini, artinya pilihan ini, aku wajib mengikuti kamu, wajib mengikuti Anda ya Rasulullah. Turunlah ayat ini, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallaha wa rasuluhu. Coba bayangkan, Masya Allah, merinding gitu. Tidak pantas, kata Allah dan Rasulnya, seorang mukmin dan mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, ada pilihan lain bagi mereka. Allah sudah bilang riba haram, pacaran haram, mencuri haram, berzina haram, mantong dak utawa cenah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallaha wa rasuluhu. Nggak pantas, nggak pantas. Ini kata memang aja bahasanya, cuma Allah yang mudah. Ini bahasa dasarnya legenda. Makanya dalam Al-A'raf 172. Siapa yang hafal Al-A'raf 172? Abraham. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu seperti binatang. Ulaika kal an'am. Awaknya lagi binatang. Kenapa binatang? Gijuk mata hanya pakai, gijuk gelinyung hanya pakai, gijuk hati hanya pakai. Masya Allah. Malu. Jadi kembali ke tadi. Jadi nafsi, an-nafsi. Fikriyahnya udah bagus. Ya, berpikirnya sudah Islam. Tapi nafsiyahnya enggak. Tidak disebut bersaksiah beradab Islamnya. Harus dua-dua.
Mantong galak duduk ngulain sudah abai kokor. Kedai kau juga umpat itu nggak boleh. Tapi masih mencari seorang sinur. Maka apa galak mangan apa? Cio mangan, betul. Cungkinya lemak. Bisa. Nah itu, jadi harus dibangun dua. Saksiyah dibangun dari fikriyah, maka belajar. Fikriyah itu belajar ilmu dari agama Islam. Tidak boleh yang lain. Nah baru yang kedua nafsiyah. Nafsiyah harus mengikuti, itulah 5. Tadi harus mengikuti apa yang Rasulullah bawa. Hatta tadi menikahkan. Coba bayangkan, padahal kan tidak wajib kita menerima itu. Tidak wajib. Tapi ini karena Allah sudah memutuskan Zainab harus menikah dengan Zaid, maka menikah. Sebenarnya ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan ayat itu, Allah ingin membuang kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu bahwa anak angkat itu adalah anak kandung, tidak bisa. Jadi disuruh cerai kemudian oleh ini Zainab dan Zaid, kemudian Rasulullah melamar Zainab. Jadi Bu Bera siapa yang nikahkan dulu? Hah? Siapa yang nikahkan? Ayah, Bu Ardi yang nikahkan? Wali. Nah, Zainab satu-satunya wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menikahkan, tidak ada saksi. Makanya dia berbangga di depan para istri Nabi yang lain. Akulah wanita yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah nggak mau kalah. Apa kata Aisyah? Akulah wanita satu-satunya yang pembersihan namaku turun dari langit. Ingat kasusnya? Ya, betul. Sofwan bin Mu'attal dan Rasulullah dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barulah kata Zainab apa? Iya, aku mengakui kekalahanku. Jadi akhirnya Aisyah yang menang. Jadi sama istri Nabi ini bersaing juga. Jadi makanya bersaing itu nggak apa-apa. Jadi kalau Bu Ardi bersaing dengan Bu Vera itu normal. Yang jangan saling fitnah. Karena manusia itu memang begitu. Nggak masalah. Tapi koridor dibangun. Itulah ilmu. Jadi jangan salah nanti. Karena istri Nabi juga begitu. Surat At-Tahrim turun tuh coba lihat. Coba baca tafsir. Surat At-Tahrim. Itu kan karena Aisyah dan Zainab melakukan sesuatu. Anak Umar siapa namanya? Hafsah. Itu mereka ya bacalah nanti ini. Semuanya saya sampaikan di sini, nanti Bapak Ibu nggak mau belajar, nggak mau baca. Nah jadi itu bucut. Saksiyah dibangun dari fikriyah, sumbernya adalah tauhid, sumbernya Al-Quran, sumbernya Al-Hadis, turunan dari itu adalah ijma' dan qiyas. Itulah dasar fikriyah. Kemudian nafsiyah adalah begini, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu nafsiyah. Kita membangun. Kan nggak mungkin bucu duduk di sini, mohon maaf. Mungkin. Buat TikTok di sini mungkin. Malu sama yang lain. Jadi berarti berkumpul dengan jamaah wong kang soleh, kumpul lono itu penting. Jadi ini harus dibuat komunitas nih, orang-orang soleh, orang-orang baik. Jangan hanya sebatas seperti ini. Saling sahat menasehatilah. Berbaik sangkalah kepada saudara. Nah yang kedua, tadi apakah yang disebut ilmu bermanfaat itu hanya ilmu agama? Gitu Bu ya. Yang dimaksud ilmu dalam di sini adalah ilmu apa saja. Tapi pertanyaannya, apakah kita fikih wudhu sudah paham? Apakah fikih saum sudah paham? Fikih berkeluarga sudah paham? Fikih mendidik anak sudah paham? Fikih muamalah sudah paham? Kalau ibu bekerja dengan orang, fikih itu sudah paham? Karena itu al-aslu bi apa? Taqayyud bi ahkam syar'i. Ibu terikat dengan hukum syara sebelum melakukan sesuatu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ilmu IT nggak penting? Penting. Tapi pertanyaannya, ibu baca cerita Habibie terakhir di Kairo? Banyak. Bu Vera ingat? Bu Ardi? Bu Cut ingat? Banyak sekali. Siapa yang tahu? B.J. Habibie, beliau menyesali kepintarannya.
Iya kan? Bu Vera, makhluk terpandai di Indonesia siapa? Habibie. Di dunia itu kalau nggak salah beliau nomor 5 kalau saya nggak salah. Di dunia. Tapi di akhir hayatnya apa katanya? Lucu. Mau pilih Habibie atau pilih siapa? Ustaz Samsul. Habibie yang bisa merancang pesawat dan sebagainya. Saya udah pernah ke rumahnya diskusi saat kami ingin mengembangkan. Kebetulan saya dari BUMN, dari Kementerian BUMN. Jadi kami ada sharing dengan beliau, dengan Pak Dahlan, menteri saya waktu itu. Kami berkunjung ke rumah beliau, kita diskusi. Gede sekali rumahnya di Kuningan itu. Tapi beliau sepi, kan ceritanya begitu ya bukan? Buat dia. Karena semua anaknya nggak ada. Ilham Habibie jago-jago di luar semua bu. Ibu mau jadi siapa? Mau jadi orang Baitul Qura? Hah? Jadi tidak dilarang, boleh. Tapi hukum asal di zaman fitnah seperti ini, agama lebih utama. Karena apa bu? Kita terikat dengan limitasi waktu. Berapa lama kita ini? Mohon maaf bu, membaca sebuah kitab saja bertahun belum tentu bisa. Kenapa gatal? Harus jadi yang lain. Bukankah nanti ketika ketemu Allah tidak ditanya kedokteran? Bukankah ketemu Allah tidak ditanya IT? Bukankah ketemu Allah tidak ditanya engineer? Tidak. Kalau begitu waktu terbatas, apakah kita masih berleha-leha dengan sesuatu yang belum pasti? Main yang pasti-pasti aja bu. Kelas? Cukup? Baik. Drone bunoku, anu bergaul. Nyodron jika anda pun jawabannya. Nyo pura-pura amran dan Nah, bagaimana dengan anak pergaulan di luar? Tentu tidak mungkin kita mengurung anak di rumah seperti mengurung mengurung cicip. Tidak mungkin. Betul ya Pak? Tidak mungkin. Karena apa? Anak punya pikiran. Badannya boleh kita kurung, pikirannya nggak bisa. Nah, jadi pergaulan di luar untuk apa? Untuk menguji sejauh mana ajaran kita di rumah diterapkan di luar. Jadi ibaratnya teori rumah, praktek luar. Bila perlu dia bangun di, lu bawa mantong tika. Ketika lu suatu tika, lu dia bangun menanungnya mantong. Kecil dia menyiksa anak saya, dalam tanda petik menyiksa saya, godain. Siapa namanya nih 3 orang laki-laki itu waktu di TK Al-Insan sampai guru-gurunya heran. Saya bawa uang 55.000. Siapa tadi yang godain Aisyah? Ayo, saya. Anak-anak coba menggodain jujur lagi. Nah, jadi gimana Drone hadir di lingkungan dia, berteman. Karena sekarang Bu Vera, Bu Ardi, Bu Cut, ya, kita nggak bisa menjadi seperti Menara Gading. Saya kan ibumu, saya kan bapakmu, kamu wajib patuh. No. Nyan jamun kanyo, jamun je. Dulu, sekarang nggak bisa. Kita harus banyak mendengar. Nah, gimana nak? Jangan sempat dia curhat sama orang yang salah. Jangan sempat dia buka rahasia yang salah pada orang lain, dia bawa ke kiri nanti. Jadi walaupun mohon maaf tentu ada gap antara kita, perbedaan. Ini ceritanya apaan sih? Jangan. Tetap punya anak. Gimana nak? Semangat. Padahal hayam dari ngopi, pupuk kecil. Tapi bertanya gimana? Terus gimana? Saya coba tanya misalnya, sama anak saya Aisyah yang paling kecil. Oh gitu ya kak ya? Oh kakak tadi pandai. Terus karena dari situ nanti terbangun ininya, pride-nya dia, ya kepercayaan diri dia. Nah, kemudian baru kita masukkan nanti. Saya anak saya Bu Vera, Arina waktu bilang dia jatuh cinta kelas berapa? Hah? 1 SD. Jadi lagi duduk, begini dah duduk. Ini makan, dia gondel kaki. Abi, anak kecil. Ya anak kenapa? Kakak tadi jatuh. Oh jatuh. Kan saya ini orangnya gak saya buat lebay gitu dikit sama anak-anak. Mana.
tanda kita respect sama anak-anak. Ini bapak-bapak be, tadi jatuh, bagus deh kamu enak. Enggak, lebay pura-pura. Di mana? Mana sakit tadi? Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Enggak. Bukan lihat, bukan jatuh ini, bukan jatuh badan. Bukan jatuh badan, terus jatuh apa juga? Jatuh cinta. Serius, ini the truly history. Sesungguhnya cerita, bukan main-main. Apa nggak pingsan kita dengar suara? Saya yang nggak copot, kalau jantungnya mungkin anak gua bertahan itu di luar. Keluar. Oh, saya nggak mau kalah akal, makanya jadi ibu cerdas, jadi bapak cerdas. Waktu dibilang jatuh cinta, langsung saya peluk. Wah, mantap sekali ya. Karena cinta adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membagi kategori cinta. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian cinta kepada orang tua. Saya baca ayat-ayatnya. Kemudian cinta kepada saudara dan keluarganya dan kaum muslimin. Kalau di luar itu lelaki ajnabiyah haram hukumnya. Kan masuk. Jadi jangan kita tolak. Tidak dulu. Bani bukan jatuh cinta, dum datang papu, mentong mentong. Kak cinta. Jadi berteman dengan lingkungan dia, datangi, neba makanan, pun. Karena seliar-liarnya mereka punya nurani, mereka punya hati, punya perasaan. Betul bukan? Jadi baik tak pergi baik bantu lo lagi lo nak main kalau depan ini, anu mik kau lagi bunuh diusir, munyori no kau. Ico lewat kapi dewa belang tali cipre, baik usir sini, apa yang cipre? Sini enak nak, ada makanan, ada kue, ada mainan. Apa yang kamu mau ada di sini? Itulah tuh. Bilang katanya Tuhan air Rahman Rahim baik, tapi jahat semua. Sini nak baik. Tuhan Yesus bagus. Ya, coba dulu. Tangguh. Tangguh. Jangan main-main. Kita sedang berperang dengan mereka. Bukan perang fisik. Tidak. Hah? Tuh. Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak lagi hadiah, Pak. Oh? Nggak ada lagi hadiah. Ada? Ada, masih ada sini. Boleh. Ada apa-apa juga nggak apa-apa. Nah, jadi begitu. Jadi mereka menyiapkan begitu banyak sarana prasarana uang. Kami di sana Bu dengan Indomie, dengan ini. Nyo di Aceh gelola pulau. Tapi ibu jangan bola, bapak-bapak jangan bola. Ke Aceh sudah masuk begitu banyak dengan berbagai cara. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain? Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini mungkin kami ingin bertanya juga ingin bercurhat, Pak. Karena jarang-jarang juga saya mengikuti acara seperti ini, mungkin karena salah satunya disebutkan dengan rutinitas sehari-hari. Memang sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi sangat benar adanya. Dalam hal membangun sebuah rumah tangga itu tentunya kita harus mempunyai bekal dulu, harus berilmu dulu tentang keluarga yang akan kita bina ke depannya. Tetapi di sini mungkin kalau bagi saya pribadi, bekal untuk membangun rumah tangga itu mungkin banyak yang kurang, Ustadz. Sehingga dalam hal mendidik anak-anak mungkin banyak kekurangan juga. Di mana di sini kami sudah dikaruniai Allah dengan 3 orang putra, Ustadz. Alhamdulillah yang ketiga bisa sekolah di Baitul Qura ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Baitul Qura dan juga umat-umat yang telah mendidik anak kami. Mudah-mudahan menjadi generasi Qurani yang kita idam-idamkan.
Di sini mungkin curhat yang ingin saya sampaikan adalah terhadap pribadi seorang anak yang sudah terbentuk, yang dilandaskan dengan kurangnya ilmu agama mungkin dari uminya atau kurangnya perhatian, bukan kurang perhatian, kurangnya waktu untuk bisa bersama dengan anak-anak sehingga terbentuklah pribadi A misalnya. Kalau menurut kita nilai pribadi A ini masih kurang dengan yang kita harapkan misalnya Ustaz. Di sini yang ingin kami tanyakan ataupun bisa berbagi pengalaman dari kawan-kawan nantinya, bagaimana trik ataupun cara terhadap kita ini seorang orang tua untuk bisa mengubah pribadi yang sudah terbentuk itu Ustaz. Apalagi anak kita sekarang sudah di posisi remaja, sudah di masa coba-coba, sudah di masa banyak yang dia lihat. Jadi bisakah, masih adakah waktu untuk kita seorang ibu, seorang orang tua merubah pribadi yang sudah terbentuk itu? Mungkin ini saja Ustadz, mudah-mudahan di sini nanti kita bisa sharing harapan kami juga sehingga bisa menjadi pengalaman untuk kami dalam hal membina kembali lebih baik untuk putra kami. Dokter aja, Bu Dokter aja saya panggil ya. Makasih Bu Dokter. Sharingnya ada yang lain? Masih ada? Boleh ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi. Saya sedikit mau curhat karena dari tadi saya mendengar semuanya mereka ini punya saudara-saudara punya anak ada pengalaman. Sementara saya belum berpengalaman. Baru kali ini saya mendidik anak di Baitul Qura. Kebetulan anak saya di SD. Setiap dia pulang SD dia selalu bercerita. Katanya seperti ini. Mak, kalau di sekolah itu kan kita harus menghafal Quran aja. Kadang-kadang Mbak itu bosan, Mak. Mbak juga pengen menggambar, menggambar apa yang ada di pikiran Bangkit, katanya gitu. Saya nggak bisa menyikapi kayak mana yang betulnya. Bahkan saya bilang sendiri, oh boleh, tapi gambarnya yang baik, jangan yang buruk-buruk. Itu yang saya bilang. Habis itu lagi katanya, Mak, kalau misalnya saya menghafal, kadang-kadang saya jenuh. Saya harusnya memikirkan ini dulu, huruf-hurufnya dulu. Bahkan saya sendiri membacanya masih kurang pintar, Mak. Kayak mana saya menyikapi apa yang dikatakan ustazahnya. Saya mau sedikit bertanya, kayak mana cara menanggapi anak saya itu, biar dia lebih mengerti kayak gitu. Cuman itu saja, Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tadi Bu? Bu Evi. Ini teman-teman Baitul Qura harus catat. Menurut saya ini penting. Jadi bagaimana nanti mengcombine antara kurikuler dengan ekstrakurikuler. Ya nanti mungkin dibincangkan ya. Saya mohon ini bagus. Walaupun mungkin tidak bisa dituruti 100%. Tidak bisa dituruti 100%. Tapi menurut saya karena anak-anak memang ada dunia main, ya mungkin didekatkan dengan ininya dia. Kalau istilahnya ini fashionnya dia atau hobinya ya. Fashionnya dia itu kan ada anak-anak tuh fashionnya macam-macam. Ada yang suka berantem, ada yang suka gambar, ada yang suka kuda-kudaan, ada yang suka pedang-pedangan dan sebagainya. Itu mungkin ya kemudian nanti saja dicatat. Jadi, nah ibu bagaimana fungsi ibu? Nah ini kan ada dua. Ada satu dari beliau tadi sudah saya sampaikan. Dari ibu sendiri bagaimana? Memberi semangat kepada anak. Memberi semangat. Karena apa Bu? Allah kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahu najdain. Allah memang beri potensi kepada kita sama. Jadi jalur takwa ya dan jalur fujur itu sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti seolah-olah karena dia menggambar akhirnya nanti kita perturutkan 100%, ngafalnya enggak, belajar agamanya enggak, akhirnya terjadilah penggambaran yang aneh-aneh. Kemana-mana, liar nanti Bu. Karena makanya tadi itu, ketika basic akidah dan agamanya belum kuat, ibarat bangunan Bu, kita fondasi yang kita bangun langsung atas, kira-kira apa? Ambruk deh.
Nah begitu juga, nah ini harus diwaspadai oleh orang tua. Jangan nanti karena ingin memperturutkan hobi anak, passion anak, atau kalau ini bahasa tubuh gesternya anak. Nah kita lupa. Nah itu yang menurut saya harus kita ekstra hati-hati. Tapi bukan ibu bunuh, nggak boleh. Ya Bu Ebi ya.